Halo teman-teman semuanya, saya Olivia Tatinggulu dan video ini kita akan membahas Prota atau program tahunan dan Promes atau program semester. Program semester merupakan berkas yang harus kita urus sendiri kalau kita menjadi seorang guru. Dan kita harus persiapkannya mulai dari silabus, RPP, resensi, Prota maupun Promes ini. Karena ini adalah berkas administrasi yang sangat kita butuhkan ketika kita mengajar di kelas dan melaksanakan pembelajaran selama 1 semester, bahkan 1 tahun pembelajaran. Prota atau program tahunan ini adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Nah, SK dan KD ini sudah diterapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi, kita hanya mengembangkan alokasi waktu yang diperlukan agar seluruh SK dan KD ini bisa diterapkan. Fungsi dalam menyusun Prota atau program tahunan yaitu yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun program semester, dan yang ketiga, dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Dan yang keempat, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Nah, dengan memiliki susunan Prota yang baik, maka pembelajaran bisa berjalan dengan optimal juga. Dan langkah menyusun Prota atau program tahunan ini, yang pertama adalah kita harus analisis kalender pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter sekolah kita. Kemudian kedua, memberikan tanda hari libur. Berdasarkan hari-hari libur, kita buat warna-warni yang kita tandai dengan keterangan-keterangan tertentu. Misalnya di permulaan tahun ajaran baru, itu biasanya libur. Maka kita berikan tanda untuk libur dengan warna kuning misalnya. Kemudian pekan atau minggu efektifnya. Kita juga bisa berikan tanda jam efektifnya atau hari-hari liburnya. Biasanya hari-hari libur yang perlu diberi tanda itu libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, dan libur hari besar nasional. Kita perlu memperhatikan minggu efektif supaya kita menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar dan menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasannya di minggu efektif tadi. Nah, itu fungsinya kenapa kita harus menetapkan minggu efektif, supaya kita bisa menetapkan alokasi waktunya. Dan alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi. Nah, sedangkan untuk program semester ini adalah bentuk penjabaran dari Prota atau program tahunan yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin dicapai dalam 1 semester. Nah, dengan adanya Promes atau program semester ini, tentunya akan memudahkan kita untuk menuntaskan mata pelajaran atau bidang studi yang kita ampuh. Komponen program semester ini sendiri itu ada identitas yang terdiri dari standar pendidikan, mata pelajaran, kemudian format isiannya. Nanti di dalam Promes atau program semester itu, kita format dari materinya, temanya, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang telah terinci dalam minggu. Dan terincinya itu per minggu. Mungkin nanti ke minggu 13 atau nanti ke minggu 14 kita sudah bisa melaksanakan UTS. Nah, kita juga bisa lihat fungsi dari penyusunan program semester ini. Kita bisa mempermudah kita untuk mengadakan pembelajaran selama 1 semester.
Kemudian mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Selanjutnya menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang serta setiap pihak yang ikut dalam pembelajaran, dan juga menjadi pedoman guru dalam bekerja maupun belajar. Dan kemudian menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran, karena menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja dan maupun menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang. Karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, jadi kalau langkah-langkah menyusun program semester ini, kita masukkan kompetensi dasarnya dulu. Lalu topiknya dan subtopik materi atau bahasan ke dalam program semester yang telah tersedia formatnya. Jadi kita buat dulu formatnya, lalu kita susun. Kemudian kita menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Lalu menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan-keterangan. Misalnya ada hal yang perlu kita buat sebagai pengingat. Nah, kemudian kita akan lihat contoh prota atau program tahunan dan promes atau program semester, supaya lebih memudahkan kita untuk mengetahui atau memahami lebih lanjut lagi. Oke, langsung saja kita lihat contohnya, seperti yang sudah kita hitung pada minggu efektif dan tidak efektif sebelumnya. Dan kita sudah tetapkan bahwa untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen itu adalah 4 JP. Sehingga jumlah minggu efektif dikali JP per minggu, yaitu 19 minggu efektif dikali 4 JP, kita harus punya sebanyak 76 JP. Inilah yang akan kita sesuaikan nanti atau kita masukkan ke dalam kolom di dalam program semester kita. Jadi yang pertama kita lihat dulu contoh protanya berikut ini. Ini adalah contoh untuk program tahunan di SD kelas 5. Dan untuk program tahunan di kelas 5 ini, kita lihat di semester ganjil yang sedang berjalan saat ini. Karena tadi kita menghitung minggu efektif di sepanjang semester ganjil. Nah, kalau kompetensi inti menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti itu mencakup 4 dimensi, bisa kita lihat secara bersama-sama, yaitu dimensi yang pertama itu adalah kompetensi inti sikap spiritual atau yang disingkat KI1 ini. Kemudian kompetensi inti sikap sosial atau KI2, kompetensi inti pengetahuan atau KI3, dan kompetensi inti keterampilan atau KI4. Kompetensi inti keterampilan atau KI4. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya sendiri. Sudah ditentukan, ini sudah pastinya ditetapkan oleh pemerintah kita, sehingga mengembangkannya. Dan untuk semester ganjil ini sudah terdapat kompetensi dasar yang telah ditetapkan di sini, yaitu 1.1 atau poin yang pertama ini meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Nah, dari sini kita nanti bisa buat tema ataupun topik pembahasannya untuk bab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan untuk ini KD 1.1 sampai 4.1 ini kita buat 32 JP atau 32 jam pelajaran. Setelah melihat tingkat kesulitan, tingkat kedalaman materi, dan kompleksitasnya, nah, kemudian nanti di KD 1.2 sampai 4.2 itu ada 28 JP atau 28 jam pelajaran. Setelah kita mengetahui alokasi waktunya di sini, berdasarkan KD yang telah ditetapkan, kita masukkan ke dalam program semester kita. Nah, jadi ini program semesternya.
Ini identitasnya, kemudian alokasinya. Tadi 4 jam per minggu. Di kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini dia kompetensi inti tadi ada 4. Kemudian kompetensi dasarnya 1.1 sampai 4.1. Dan tadi ada 4 KD, maka ada 4 bab di sini atau 4 topik pembahasan atau bahan kajian, dan untuk masing-masing satu bab ini kita alokasikan 8 JP. Bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Nah, jadi kalau tadi kita di video sebelumnya sudah hitung bersama-sama bahwa di bulan Juni hanya terdapat 1 minggu efektif karena tadi di minggu keempat itu masih masa orientasi atau awal tahun ajaran baru. Maka efektif belajarnya dimulai di minggu kelima dan hanya ada 1 minggu efektif. Maka kita letakkan di sini 4 JP atau 4 jam pelajaran di minggu terakhir di bulan Juli. Kemudian 4 JP-nya lagi di minggu pertama bulan Agustus. Karena di bulan Agustus tadi kita lihat bersama-sama bahwa di bulan Agustus ada 4 minggu efektif, dan pada bab pertama ini kita sudah lampirkan di sini. Kemudian di bab kedua kita sudah lampirkan juga di sini pada bulan Agustus. Nah, kemudian tadi juga kita hitung di bulan September ada 4 minggu efektifnya. Jadi bisa kita lihat yang sudah dilampirkan di bulan September pada minggu ketiga dan keempat. Kemudian seterusnya. Dan ini sudah masuk pada KD 1, 2, 2, 3, 2, dan 4, 2. Dan ini kita sesuaikan semuanya dan dilampirkan sesuai JP-nya. Kalau di sini ada 12 JP, kenapa? Karena ini lebih luas lagi pembahasannya. Karena dari sini saja kita sudah bisa lihat pembahasan Alkitabnya dari Daniel 3. Kemudian Allah penyelamatku ini ada beberapa subbab sehingga kita lampirkan 12 JP. Kemudian kita letakkan 4 sesuai minggu efektif yang tersedia. Bisa kita lihat dalam tabel. Kemudian ada 8 JP. Dan kemudian ada 8 JP juga yang terakhir itu, pengampunan Allah. Di sini bisa kita lihat pada tabel yang sudah disediakan. Jadi kalau kita lihat ini kan minggu efektif yang tersedia masih ada 4 dan kita sudah lampirkan di sini sebagai minggu cadangan. Nah, jumlahnya sendiri tadi ada 76 JP sehingga alokasi yang sudah kita tetapkan tadi sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Maka dengan minggu efektif yang tersedia sesuai. Nah, demikian penjelasan tentang prota dan promes ini. Semoga bisa membantu untuk memahami bagaimana cara menyusun atau membuat prota dan promes.